Halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung, tanya soal Aztec, asuransi tenaga kerjaan. Nah, Agung jelasin ya. Oke guys, ini ada dua tabel yang warna kuning dan warna abu-abu. Warna kuning itu soal asuransi kesehatan. Yang warna abu-abu adalah asuransi tenaga kerja. Kita bahas satu persatu ya. Yang warna kuning itu adalah asuransi kesehatan, di mana di sana tertulis angka 25.250. Artinya, untuk teman-teman atau karyawan pekerja di Taiwan yang gajinya di bawah 25.250, asuransi kesehatan yang ditanggung oleh si pekerja itu mencapai 392, sedangkan bebannya majikan adalah 1.238. Sampai sini oke ya? Nah, yang kedua, karena sekarang ada ketentuan baru, jadi di Taiwan, untuk pekerja informal ataupun juga rumah tangga, harus diasuransikan kecelakaan kerja, ditanggung oleh majikan. Sebulannya adalah 45 NT. Dan yang berikut adalah asuransi COVID-19, di mana ditanggung oleh majikan, yaitu adalah 1.200 NT. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan teman-temannya bekerja di sektor formal, kenapa asuransi kesehatannya kok naik terus ya? Karena untuk asuransi kesehatan adalah melihat gaji standar di tahun tersebut. Jadi kalau misalkan gaji standarnya naik, tentu saja asuransi kesehatannya juga akan disesuaikan. Beban majikan juga tambah sebetulnya sih guys. Oke, sekarang yang kedua soal asuransi tenaga kerja. Di sini kita lihat ya, gaji pokok yang warna merah ada 25.250. Beban si pekerja itu mencapai 581. Sedangkan untuk beban badan usaha ataupun juga perusahaan atau pabrik itu adalah mencapai 2.062 NT. Dan untuk yang asuransi COVID-19 selama 30 hari itu terhitung dari kalian tiba di Taiwan, ditanggung oleh majikan mencapai 1.200. Nah, pertanyaan dari Mas ini kok bisa dipungutnya sampai dengan 1.000? Mungkin coba dihitung ya, apakah sudah termasuk dengan asuransi tenaga kerja ditambah dengan asuransi kesehatan. Di situ bisa ditulis. Karena kalau misalkan lebih dari standarnya, tentu saja ataupun juga ketentuannya, tentu saja si majikan ini melanggar peraturan. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu adalah gaji yang dilaporkan majikan ke asuransi tenaga kerja ataupun juga asuransi kesehatan itu mengambil yang lebih tinggi. Tapi menurut gue untuk kemungkinan yang kedua kagak begitu banyak ya. Karena dengan demikian beban majikan juga akan semakin tinggi. Oke guys, semoga aja informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat bekerja dan salam optimis. Halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung, tanya soal Aztec, asuransi tenaga kerjaan. Nah, Agung jelasin ya. Oke guys, ini ada dua tabel yang warna kuning dan warna abu-abu. Warna kuning itu soal asuransi kesehatan. Yang warna abu-abu adalah asuransi tenaga kerja. Kita bahas satu persatu ya. Yang warna kuning itu adalah asuransi kesehatan, di mana di sana tertulis angka 25.250. Artinya, untuk teman-teman atau karyawan pekerja di Taiwan yang gajinya di bawah 25.250, asuransi kesehatan yang ditanggung oleh si pekerja itu mencapai 392. Sedangkan bebannya majikan adalah 1.238. Sampai sini oke ya? Nah, yang kedua, karena sekarang ada ketentuan baru, jadi di Taiwan, untuk pekerja informal ataupun juga rumah tangga, harus diasuransikan kecelakaan kerja, ditanggung oleh majikan. Sebulannya adalah 45 NT. Dan yang berikut adalah asuransi COVID-19, di mana ditanggung oleh majikan, yaitu adalah 1.200 NT. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan teman-temannya bekerja di sektor formal, kenapa asuransi kesehatannya kok naik terus ya? Karena untuk asuransi kesehatan adalah melihat gaji standar di tahun tersebut. Jadi kalau misalkan gaji standarnya naik, tentu saja asuransi kesehatannya juga akan disesuaikan. Beban majikan juga tambah sebetulnya sih guys. Oke, sekarang yang kedua soal asuransi tenaga kerja. Di sini kita lihat ya, gaji pokok yang warna merah ada 25.250. Beban si pekerja itu mencapai 581. Sedangkan untuk beban badan usaha ataupun juga perusahaan atau pabrik itu adalah mencapai 2.062 NT. Dan untuk yang asuransi COVID-19 selama 30 hari itu terhitung dari kalian tiba di Taiwan, ditanggung oleh majikan mencapai 1.200.
Nah, pertanyaan dari Mas ini kok bisa dipungutnya sampai dengan 1.000? Mungkin coba dihitung ya, apakah sudah termasuk dengan asuransi tenaga kerja ditambah dengan asuransi kesehatan. Di situ bisa ditulis. Karena kalau misalkan lebih dari standarnya, tentu saja ataupun juga ketentuannya, tentu saja si majikan ini melanggar peraturan. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu adalah gaji yang dilaporkan majikan ke asuransi tenaga kerja ataupun juga asuransi kesehatan itu mengambil yang lebih tinggi. Tapi menurut gua untuk kemungkinan yang kedua kagak begitu banyak ya. Karena dengan demikian beban majikan juga akan semakin tinggi. Oke guys, semoga aja informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat bekerja dan salam optimis.